salah satu perwakilan kelompok dari kelas 11 IPA 7. Pertama-pertama, perkenalan dulu dimulai dari ujung sana. Hai, nama saya Ferry Andriawan Pratama, absen nomor 12, IPA 7. Nama saya Desya Ramadiva, absen 8. Femilina Prasiwi, absen 11. Saya Tani Aprilawati dan absen 17. Saya Sumer Gita Lestari, absen 36. Saya Irfan Arifianto, absen 15. Kita dari SMA Negeri 1 Bandung. Di sini kita akan menampilkan praktikum kimia tentang indikator alami yang bisa kita dapat Dari lingkungan sekitar kita. Kita menggunakan 10 indikator dan di sini kita menggunakan 10 bahan indikator alami. Bisa dilihat bahan-bahannya. Yang warna merah ini asam, yang warna hijau dan ini basa. Yes. Cukup sekian, selamat menikmati praktikum kita. Ya, dadah. Sampai jumpa nanti. Kita akan membuktikan asam basa menggunakan indikator 10 indikator dari bahan alami. Yang pertama ada bawang putih, yang kedua ada bawang merah, lalu yang ketiga ada terong ungu, indikator keempat ada daun ungu, indikator kelima ada nanas kerang, yang keenam ada euphorbia, yang ketujuh ada tomat, lalu indikator kedelapan ada daun cabai rawit, indikator alami yang kesembilan ada daun pepaya, dan indikator alami yang terakhir ada daun jawar kotok. Dan dari ke-10 indikator tadi, kita akan menguji apakah kesemua indikator ini bisa menjadi indikator yang baik untuk menguji asam dan basa. Untuk asam, kita menggunakan air deterjen atau sering juga disebut BaOH. Untuk asam, kita menggunakan air jeruk nipis yang sudah diperas. Kita mulai percobaannya dari yang pertama, ada indikator bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, dan ini setelah dihaluskan serta diekstrak ditambahkan dengan air. Yang pertama, yang warna merah ini berarti asam, dan yang warna hijau adalah basa. Teteskan kira-kira 2 tetes asam. Mungkin lebih. Ya, jika terjadi perubahan warna, berarti indikator tersebut bisa menjadi indikator yang baik buat untuk membedakan mana asam dan mana basa. Lalu teteskan basanya. Bisa kita lihat di sini, warna dari cairan bawang tidak terlalu berubah. Ini bisa kita simpulkan bahwa bawang putih bukanlah indikator yang baik untuk menguji mana asam dan mana basa. Lalu indikator alami yang kedua, kita coba untuk menggunakan bawang merah. Ini contoh bawang merah sebelum kita tumbuk dan kita ekstrak ditambahkan dengan air. Ini setelahnya. Kita teteskan asam yang berwarna merah dan basa yang berwarna hijau secukupnya. Ya, kita aduk supaya kita bisa melihat perbedaan. Yang kedua, kita tambahkan basanya. Di sini bisa kita lihat setelah diteteskan asam, warnanya berubah menjadi agak kemerah-merahan, dan setelah ditambahkan basa berubah menjadi agak lebih kuning. Ini membuktikan bahwa percobaan indikator menggunakan bawang merah berhasil, atau bawang merah bisa kita jadikan indikator alami yang baik untuk menguji mana asam dan mana basa.
Lalu, indikator alami yang ketiga, kita menggunakan terong ungu. Ini contoh terong ungu. Mungkin ini sudah kita edit-edit supaya lebih menarik perhatian di video ini. Ini sebelum seperti ini. Dan sesudah kita tumbuk, setelah kita kasih air, berubah menjadi seperti ini. Langsung saja kita tambahkan asam secukupnya. Lalu coba juga kita gunakan basanya. Kita aduk supaya kita bisa melihat apakah ada perbedaan. Warna terong ungu setelah kita tambahkan asam dan basa, bisa kita lihat bahwa ini berubah. Yang ditambahkan asam berubah menjadi lebih muda, dan setelah kita tambahkan basa, warnanya berubah menjadi lebih pekat atau lebih kental. Berarti bisa kita simpulkan bahwa terong ungu juga bisa kita jadikan indikator alami untuk menguji sesuatu yang mengandung asam dan basa. Indikator selanjutnya atau indikator yang keempat, kita menggunakan daun ungu. Bisa dilihat sebelum daun ungu kita tumbuk seperti ini, dan setelah kita tumbuk dan ditambahkan air menjadi seperti ini. Kita tambahkan asam secukupnya. Lalu kita tambahkan basanya. Kita aduk agar terlihat ada perbedaan atau tidak. Bisa terlihat daun ungu yang sudah ditambahkan air berubah warnanya setelah kita teteskan asam dan basa. Berarti itu membuktikan bahwa daun ungu juga bisa menjadi indikator alami yang tepat untuk menguji asam atau basa. Indikator kelima yang kita ambil adalah nanas kerang. Bisa dilihat ini sebelumnya wujudnya seperti ini. Dan setelah kita tumbuk, setelah kita tambahkan air seperti ini. Kita langsung saja teteskan asam untuk menguji apakah indikator ini bisa atau tidak sebagai indikator yang baik untuk menguji asam dan basa. Tambahkan basa. Kita aduk agar lebih jelas apakah ini bisa atau tidak. Ya, bisa kita lihat nanas kerang yang sudah kita tambahkan jeruk nipis berubah menjadi lebih cerah warnanya. Dan setelah kita tambahkan basa, warnanya kehijau-hijauan seperti ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nanas kerang bisa menjadi indikator alami yang baik untuk menguji asam ataupun basa. Masih bersama kita, sekarang kita akan menguji menggunakan indikator yang keenam, yaitu bunga euphorbia. Ini bunga euphorbia yang belum diekstrak, dan ini yang sudah diekstrak dan dicampurkan dengan air. Yang pertama-tama kita masukkan asam. Lalu yang kedua dimasukkan basa. Lalu yang kedua dimasukkan basa.
Untuk lebih memperjelas, kita aduk. Ya, setelah diaduk bisa kita lihat perubahan warna. Yang pertama, yang campur asam berubah warnanya menjadi lebih bening, agak keping-pingan. Yang kedua, setelah dicampur basa, berubah warnanya menjadi lebih gelap. Bisa kita lihat agak kehijau-hijauan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunga euphorbia merupakan indikator alam yang dapat menguji kandungan asam maupun basa. Selanjutnya, indikator ketujuh adalah tomat. Tomat yang di sini sudah diekstrak dan dicampurkan dengan air putih. Kita masukkan asamnya. Lalu kita masukkan basanya. Untuk lebih memperjelas, kita aduk. Bisa dilihat di sini tidak terjadi perubahan warna apapun, maka bisa disimpulkan bahwa tomat tidak bisa menjadi indikator alam untuk menguji keasaman maupun kebasahan. Indikator alami yang ke-8 kita uji dengan daun cabai rawit. Ini merupakan daun cabai rawit yang masih utuh, dan yang di kedua tempat ini merupakan daun cabai rawit yang sudah kita tumbuk dan diekstrak dengan air putih. Yang pertama diuji dengan asam. Lalu yang kedua kita masukkan basa. Lalu diaduk. Bisa kita lihat di sini tidak terjadi perubahan warna apapun. Maka daun cabai rawit bukan merupakan indikator alami yang bisa digunakan untuk menguji asam maupun basa. Indikator alami yang ke-9 adalah daun pepaya. Ini merupakan potongan daun pepaya, dan yang di kedua tempat ini merupakan daun pepaya yang sudah ditumbuk dan diekstrak. Pertama-tama kita masukkan larutan asam. Lalu masukkan basa. Untuk lebih memperjelas, kita aduk. Bisa kita lihat di sini keduanya tidak mengalami perubahan warna. Maka bisa disimpulkan bahwa daun pepaya tidak bisa menjadi indikator alami untuk menguji adanya basa maupun asam. Dan bahan yang terakhir yang akan kita uji adalah tanaman jawer kotok. Bisa kita lihat, ini adalah jawer kotok sebelum ditumbuk, dan ini sesudah ditumbuk serta ditambahkan air. Langsung saja kita uji dengan asam secukupnya. Dan kita tambahkan juga dengan basa. Supaya lebih jelas, kita coba aduk. Aduk agar lebih jelas terlihat. Bisa kita lihat jawer kotok sesudah kita tambahkan asam dan sesudah kita tambahkan basa berubah warna. Yang kita tambahkan asam menjadi lebih cerah atau lebih terang dengan kekuning-kuningan,
Lalu sudah kita tambahkan basa menjadi lebih gelap dan sedikit kehijau-hijauan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawer kotok ini bisa juga kita jadikan indikator alami untuk mengetes asam dan basa. Kembali lagi bersama kita. Setelah akhir dari percobaan kita bisa menyimpulkan bahwa di sini dari ke-10 indikator alami yang kita coba, kita bisa mendapatkan 6 indikator alami berupa bawang merah, terong ungu, daun ungu, nanas kerang, jawer kotok, serta euphorbia. Yes. Dan 4 indikator yang tidak bisa menjadi indikator yang baik ada bawang putih, tomat, daun pepaya, dan daun cabai rawit. Sekian percobaan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan percobaan kita. Semoga bisa membantu kalian menentukan mana indikator alami yang baik dan mana indikator alami yang kurang baik. Dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Dadah.